Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Perahu dihantam gelombang tinggi, seorang penumpang hilang di perairan Mandais, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Polisi temukan ladang ganja di Kabupaten Pegunungan Bintang. Dua pekan cuaca buruk, nelayan di Merauke takut melaut. Sebuah perahu cepat dilaporkan terbalik karena dihantam gelombang tinggi di perairan Mandais, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat pada hari Minggu. 3 penumpang yang berada di atas perahu sempat hilang, namun keduanya sudah ditemukan dalam keadaan selamat. Seorang penumpang yang hilang bernama Karyono. Karyono bersama 2 rekannya saat kejadian berasal dari distrik Uruwai menuju ke kota Kaimana. Di tengah perjalanan, perahu mereka dihantam gelombang tinggi dan tenggelam. Tim SAR usai mendapat laporan bergerak cepat dan masih mencari 1 korban hilang. Pencarian dan pertolongan Timika dalam hal ini Pos SAR Kaimana yang mana telah terjadi musibah pelayaran yang dialami oleh 1 buah longboat fiber 40 PK yang melakukan perjalanan dari Kampung Tairi, distrik Uruwai menuju Kabupaten Kota Kaimana. Dalam perjalanan tersebut, di dalam longboat ada 3 orang, yang mana 2 orang diantaranya ditemukan dalam keadaan selamat dan dievakuasi ke Kaimana, dan 1 orang masih dalam tahap pencarian. Pencarian korban hilang juga terus diperluas. Jika pada hari ke-7 korban tidak ditemukan, maka sesuai SOP, operasi pencarian akan ditutup. Dari Kaimana, Papua Barat, Igobat Momolin melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua bersama Polres Pegunungan Bintang pada hari Sabtu bersenjata lengkap menempuh medan berbukit dengan berjalan kaki selama 1 jam. Aparat berhasil menemukan ladang ganja yang tersebar di hutan Kampung Eksibidin, distrik Serambakon. Temuan ini berdasarkan laporan masyarakat yang menemukan tanaman ganja yang ditanam secara tumpang sari dengan tanaman singkong di celah berbatuan. Polisi berhasil menyita lebih dari 400 batang pohon ganja siap panen dan tanaman ini langsung dimusnahkan di lokasi. Sampai sana kami menemukan ladang ganja yang sudah siap panen, banyak ya, sekitar 400-an pohon ganja. Lokasinya yaitu dia pisah-pisah, yaitu di selah-selah batu pegunungan, dan disamarkan dengan pohon-pohon lainnya untuk melakukan pemusnahan di lokasi, dan sampelnya kita musnahkan di Polres Pugubin. Polisi menduga pemilik ladang ganja memasarkan barang terlarang tersebut ke wilayah Papua Selatan. Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan satu-satunya kabupaten di Pegunungan Papua yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini. Hendra melaporkan dari Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Pertikaian antar warga di Kabupaten Puncak Jaya masih terus terjadi. Satgas Operasi Damai Kartens merilis hasil evaluasi pengamanan Pilkada Puncak Jaya yang syarat konflik. Selama Pilkada berlangsung, Satgas mencatat konflik antar pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya telah menyebabkan 12 orang tewas dan 658 orang terluka akibat terkena anak panah. Konflik itu juga menghanguskan 200 bangunan rumah akibat dibakar massa. Dan sejak pecah pada 27 November 2024 hingga 6 April 2025,
kedua kubu setiap hari berperang. Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo juga memastikan sebagian korban yang meninggal terkena tembakan senjata api. Diduga dilakukan kelompok kriminal bersenjata yang memanfaatkan situasi panas pilkada. Hingga kini situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah masih mencekam. Para pendukung pasangan calon diimbau menahan diri. Aparat TNI Polri tidak mau kecolongan dengan mengerahkan ratusan aparat di sejumlah titik. KPU sebelumnya berencana melakukan rekapitulasi suara Pilkada Puncak Jaya. Namun hingga kini, rekapitulasi tidak dapat dilakukan karena situasi di Puncak Jaya setiap hari mencekam. Hendra melaporkan dari Puncak Jaya, Papua Pegunungan. Jayapura Kota. Hadirin tamu. Kepolisian Resort Jayapura Kota memusnahkan lebih dari 1.300 botol minuman keras ilegal dan ganja seberat 2,3 kg. Barang terlarang itu adalah hasil penindakan periode Januari hingga Maret 2025 dan dimusnahkan di lapangan Karang, samping Bank BTN Jayapura. Minuman keras dimusnahkan dengan cara dipecahkan, sementara ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Kasat Narkoba Polresta Jayapura Kota AKP Febri Pardede mengatakan pemusnahan barang bukti tersebut merupakan komitmen kepolisian dalam memerangi peredaran narkotika dan kejahatan lainnya yang mengganggu ketertiban masyarakat. Ia juga mengajak tokoh agama, masyarakat dan pemuda untuk bekerjasama menciptakan kota Jayapura yang bersih, aman, dan bebas dari tindakan kriminal. Wah, ini juga merupakan salah satu bukti keseriusan kami, kemudian bentuk transparansi dan akuntabilitas juga kami dalam rangka pelaksanaan tugas kami memerangi kejahatan, khususnya dalam hal ini kejahatan narkotika ya, dan penyebaran atau perdagangan minuman keras tak berizin. Tahu juga bahwa sebagian besar, bukan sebagian besar, hampir seluruhnya untuk kejahatan narkotika dan minuman keras tanpa izin ini juga kan mereka atas dasar kebutuhan ekonomi. Polresta Jayapura Kota juga mengimbau masyarakat menghindari narkotika dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol karena membahayakan kesehatan dan bisa memicu kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sudah 2 minggu ini cuaca di perairan selatan Papua tidak bersahabat. Tinggi ombak mencapai lebih dari 2 meter disertai angin. Belum lagi air pasang atau rop yang melanda permukiman nelayan di kawasan pesisir. Kondisi ini menyebabkan nelayan tidak berani mencari ikan di laut selama 2 minggu terakhir. Mereka berharap cuaca segera membaik. Hasan, salah satu nelayan di Binaloka, Merauke, saat ini lebih banyak berdiam diri di rumah bersama keluarga hingga cuaca kembali normal. Sekarang ini sudah berapa lama tidak melaut ini? Sekarang sudah 1 minggu sebelum Lebaran. Airnya sudah air pasang. Besar ya? Iya besar. Itu sampai di pinggir. Pinggir ya? Iya. Nah itu ada angin juga Pak? Ada. Jadi sampai sekarang ini belum melaut ini? Belum melaut sampai sekarang karena cuacanya masih begitu, belum memungkinkan. Begini Pak. Jadi sementara apa yang dibikin ini Pak di rumah ini? Ya sementara jet jaring. Oh, jaring itu saja Ya, yang servis jaring dulu. yang rusak-rusak itu ya? Rusak. Untuk mengisi waktu kosong, nelayan di Binaloka memperbaiki jaring serta kapal mereka. BMKG Merauke meminta nelayan terus memantau perkembangan cuaca sebelum mencari ikan untuk mengantisipasi bahaya. Sementara itu, Bupati Merauke, Yosep Gepse, meminta warga tidak membuang sampah sembarangan. Banjir yang menggenangi Merauke disebabkan drainase yang tersumbat sampah. Saya sudah perintahkan Dinas PU, khususnya bidang pengairan, untuk
melihat drainase atau got atau parit yang tersumbat itu langsung petugas turun ke lapangan untuk melakukan pembersihan. Saya baru kembali dari Nawari, ya kita pantau juga kurang lebih 1 jam di sana untuk sampah-sampah yang menumpuk di mungkin jembatan penyeberangan antara jalan raya dan pemukiman warga. Jadi ada sampah yang menumpuk di bawah, nah itu dibersihkan sehingga air bisa mudah keluar dengan cepat. Sabtu lalu sebagian besar wilayah Merauke terendam banjir setinggi 50 cm. Banjir disebabkan hujan lebat selama beberapa jam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kejaksaan Tinggi Papua kembali menyita uang hasil dugaan korupsi dana Pekan Olahraga Nasional ke-20 senilai 1,5 miliar rupiah dari salah satu vendor PON. Menurut Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua, Nixon Mahuse, barang bukti uang tunai tersebut merupakan kelebihan pembayaran kerja di vendor. Sebelumnya, vendor berinisial LAP juga telah mengembalikan uang tunai sebesar 3 miliar rupiah. Selain menyita barang bukti, saat ini Kejaksaan Tinggi Papua juga tengah memeriksa 158 orang saksi dalam perkara korupsi PON Papua. Di tahun 2025 ini, pada hari ini, pengembalian lagi sebesar 1.542.231.800 rupiah. Untuk yang 1,5 sendiri motif dan kasusnya sama dari tahun 2024. Ini sisa pengembalian di tahun 2024 yang masih kurang. Jadi ini berdasarkan perhitungan ahli kerugian keuangan negara. Kejaksaan Tinggi Papua menargetkan menyita ratusan miliar dari kasus korupsi dana Pekan Olahraga Nasional Papua dan tidak menutup kemungkinan Kejaksaan juga akan menetapkan tersangka baru. Hingga kini Kejaksaan Papua telah menyita uang tunai sebesar 22,3 miliar rupiah yang diduga merupakan hasil bancakan dugaan kasus korupsi. Dalam kasus ini, Kejaksaan Tinggi Papua telah menetapkan 4 orang tersangka. Saat ini mereka mendekam di Lapas AB Pura. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Sepekan usai Hari Raya Lebaran, harga cabai rawit di Kabupaten Mimika melonjak. Dari hasil pemantauan di Pasar Sentral Mimika, cabai rawit yang biasa dijual Rp90.000 saat ini naik menjadi Rp140.000 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga cabai rawit karena pasokan dari petani yang minim. 120. Sekarang? Sekarang 140 dulu. Dia kemarin 2 hari sebelum hampir sudah lebaran itu 150. Ini turun dia sekarang. Ini hari dia turun 140. Nah, tidak, waktu hari raya itu memang ada lumayan tidak terminta naik ya hari raya. Tetap saja harga. Ini yang sesudah lebaran baru dia naik. Kalau rica, sebenarnya rica itu banyak. Cuma ini tidak bisa turun harga. Kalau banyak. Dia bertahan orang. Sementara untuk harga cabai keriting dijual Rp100.000 per kilogram dan cabai merah besar dijual Rp90.000 per kilogram alias normal. Pedagang berharap harga cabai normal sehingga banyak pelanggan yang membeli dagangan mereka. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pertengahan bulan nanti, seluruh siswa menengah atas di Merauke akan mendengar pengumuman kelulusan. Pengumuman kelulusan biasanya identik dengan perayaan. Bupati Merauke mengimbau siswa tidak merayakan kelulusan dengan berlebihan. Bupati malah menyarankan sekolah menggelar pengumuman secara online. Saya pikir ungkapan kebahagiaan bagi anak-anak kita yang lulus sekolah itu memang harus kita apresiasi. Tetapi mungkin ungkapan kebahagiaan itu tidak harus dilakukan dengan euforia yang berlebihan. Misalnya di jalan raya dan lain sebagainya bisa saja menimbulkan kecelakaan, dan ini
membuat korban setiap tahun itu berulang. Kita belajar dari pengalaman itu sehingga saya menegaskan supaya tidak ada kegiatan-kegiatan yang mengerahkan anak-anak di jalan raya. Kalau di lingkungan sekolah silahkan itu dilakukan supaya euforia kegembiraan atas kelulusan putra dan putri kita. Tapi saya himbau kepada orang tua, kepada sekolah, kepada anak-anak sekalian untuk menahan diri, tidak melakukan euforia di jalan raya. Bupati Merauke bersama Polres Merauke pada saat pengumuman juga akan melakukan razia sehingga setiap siswa yang kedapatan merayakan kelulusan dengan cara tidak benar akan ditindak. Selain siswa, orang tua juga diminta rutin mengawasi anak, apalagi saat ini kriminalitas sedang tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Liga 4 PSSI wilayah Papua Barat Daya Senin kemarin mulai berlangsung dan diikuti 6 tim. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu membuka kompetisi Liga 4 PSSI wilayah Papua Barat Daya di Stadion Bawela, Kota Sorong. Pertandingan pembuka antara Persikos Kota Sorong melawan Putradom. Tandingan kedua kesebelasan berlangsung sengit dengan hasil seri 1-1. Ketua Panitia Pelaksana Liga 4, Victor Salosa, memuji pertandingan perdana karena berjalan aman dan lancar di bawah kepemimpinan wasit yang adil dan tegas. Kita mau bilang keras sih tidak sesungguhnya. Ini namanya pertandingan bola. Pertandingan bola sudah pasti ada pergerakannya. Kita namanya lari semangat pasti ada benturan dan apa itu sudah bagian dari sebuah proses kegiatan olahraga lah. Bentur, tabrak, pegang tangan, senyum, sudah selesai. Berarti tidak ada yang keras tadi. Kemudian kalau wasit ya, kalau wasit ini kan mereka ada punya inspektur pertandingan tadi, yaitu Pak Elvis. Jadi kalau sisi kita mau bilang keras dan tidak secara teknik, mereka ini kan punya lisensi semua. Punya lisensi semua sehingga bagi saya kemungkinan wasit tadi untuk saya sudah fair play tadi. Sudah fair play. Liga 4 adalah liga paling bawah di kasta Indonesia. Juara Liga 4 nantinya berhak mendapatkan satu tempat di Liga 3 Nusantara sehingga berpeluang naik ke Liga 2 jika berprestasi. Selain Provinsi Papua Barat Daya, tahun ini Liga 4 juga berlangsung di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kota ini didirikan oleh Kapten Infanteri FJP Sase dari Kerajaan Belanda pada 7 Maret 1910. Dari tahun 1910 ke 1962, kota ini dikenal sebagai Hollandia dan merupakan ibu kota distrik dengan nama yang sama di timur laut Pulau Papua bagian barat. Pada tahun 1964, kota ini sempat disebut Kota Baru dan Soekarnopura. Lalu berganti dengan Jayapura pada tahun 1968. Arti dari Jayapura adalah kota kemenangan. Dari bahasa Sanskerta, Jaya yang berarti kemenangan, sedangkan Pura adalah kota. Nama tersebut diberikan Soeharto pada masa Orde Baru sebagai upaya De Soekarno untuk menghilangkan sisa-sisa peninggalan Soekarno. Pada akhir tahun 2024, jumlah penduduk kota Jayapura sebanyak 404.799 jiwa. Berlibur ke kota Jayapura belum lengkap rasanya jika tidak melihat bentang alam Jayapura secara keseluruhan. Dan hal itu bisa dilakukan dari puncak Bukit Pemancar Polimak yang memiliki ketinggian sekitar 256 meter di atas permukaan laut. Dari daratan tertinggi di kota Jayapura ini juga terlihat Samudra Pasifik yang terbentang luas.
Untuk sampai ke Bukit Pemancar Polimak yang berada di kawasan Ardipura ini hanya memerlukan waktu sekitar 10 sampai 20 menit dengan menggunakan motor atau mobil. Jalur yang akan Anda lewati menanjak dan berbukit-bukit. Di atas puncak bukit ini banyak menara-menara pemancar stasiun televisi karena letak bukit yang berada di kawasan paling tinggi. Tetapi, keindahan panorama alamnya serta hembusan angin yang dingin menjadikan puncak Bukit Polimak ini sebagai salah satu kunjungan wisata. Selain itu, puncak Bukit Pemancar Polimak ini juga sering disebut dengan Jayapura City dan Jayapura Wood. Karena di puncak ini terpasang huruf raksasa yang bertuliskan Jayapura City, mirip seperti tulisan Hollywood yang ada di Los Angeles. Kota Jayapura memiliki 2 pelabuhan laut, yakni Pelabuhan Yosudarso Jayapura dan Pelabuhan Purasko Jayapura. Pelabuhan Jayapura merupakan pusat bongkar muat kapal peti kemas dan bersandarnya kapal Pelni. Sementara Pelabuhan Porasko adalah pusat bersandarnya kapal perintis Papua dan kapal-kapal militer milik TNI dan Polri. Kota Jayapura juga mempunyai berbagai lokasi wisata yang tidak jauh dijangkau, seperti Pantai BSC dan Pantai Hamadi. Lihat bagus sekali Jayapura ini, luar biasa. Untuk pariwisatanya bagus. Ya, jadi pengelolaannya gitu yang ini. Saya pikir sebenarnya ini sudah masuk dalam program pemerintah sebenarnya. Hanya tidak tahu kadang-kadang itu mungkin sampai setahun juga ada yang tidak sempat jalan. Nah, ini yang harusnya dijadwalkan secara baik supaya mungkin besok-besok di tempat mana. Kalau dilihat dari pantai kan perluasannya ke saya kiri kanan kan satu jalan ke BSG. Lain lagi ke Hamadi. Ke depan kita mengharapkan yang terbaik lah. Kita mengharapkan yang terbaik bagi Papua lebih khusus. Ya ujung-ujungnya ada di pimpinan pemerintah tertinggi dalam hal ini gubernur. Bagaimana naik ke sana, mentata manusianya, kotanya, daerahnya, perkantorannya, operasionalnya harus ditata secara baik. Sehingga ke depan itu lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau dari segi pembangunan yang saya lihat Jayapura sudah cukup maju sekali ya, dari mungkin pembangunan khusus untuk struktur dia punya tata kota semua sudah keren, bagus. Mungkin lebih perbanyak tempat kayak contoh alun-alun kota atau apa yang belum ada mungkin bisa pemerintah tambahkan lagi. Mungkin parkiran-parkiran kah Bang? Kalau saya lihat yang liar-liar ini masih banyak di luar jadi tong ke ATM apa saja harus bayar parkir, itu jadi persoalan juga buat saya. Sebagai warga Jayapura saya rasa risih juga, kurang nyaman. Mungkin itu yang mau saya tambahkan. Kalau kebersihan, bro? Kebersihan sudah sangat bersih sih Bang. Ada 2 pasar utama di kota Jayapura, yaitu Pasar Tradisional Yotefa dan Pasar Hamadi. Perkembangan kota Jayapura semakin pesat, karena kota Jayapura dihuni oleh berbagai pendatang dan suku. Kota Jayapura menggantungkan pendapatan asli daerah dari sektor jasa dan lokasi wisata. Namun sayang, belum ditata dengan baik sehingga PAD dari sektor itu tidak signifikan. Kota Jayapura adalah kota yang berada di ujung timur Indonesia. Kota Jayapura berada di Provinsi Papua. Dan di kota ini tinggal lebih dari 400.000 orang. Kota Jayapura juga menjadi rumah bagi seluruh suku, maupun suku pendatang dan suku asli di kota Jayapura sendiri. Jika Anda berkunjung ke kota Jayapura, Anda bisa menemukan berbagai lokasi wisata alam yang sangat luar biasa. Bahkan, lokasi wisata alam tersebut berada di tengah-tengah kota Jayapura. Dari Jayapura, Papua, Rianto Naim melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.